Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat bintu wali yang dirahmati Allah, keberadaan malaikat tidak terbatas ruang. Oleh karenanya malaikat juga kerap berada di dalam rumah orang beriman yang sering menjalankan ibadah merupakan tempat berkumpulnya malaikat. Malaikat dan jin diciptakan Allah terlebih dahulu daripada manusia. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat diciptakan dari cahaya, para jin diciptakan dari api, dan diciptakan Adam sebagaimana diterangkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Rumah sebagai tempat bernaung manusia pastilah didambakan oleh setiap orang agar menjadi rumah seperti dalam pepatah Arab, baiti jannati, yang berarti rumahku, surgaku. Tidak setiap rumah dapat didatangi oleh malaikat. Terdapat ciri tertentu yang membuat rumah dapat didatangi oleh malaikat. Ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Rumah yang sering didatangi malaikat adalah rumah yang di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang disenangi oleh malaikat. Selain menjadi pendamping dan penjaga, malaikat juga turut berdoa dan bersolawat di samping umat muslim yang mengerjakan amalan-amalan ibadah. Yang pertama, sering dilantunkan ayat suci Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Tentang datangnya malaikat kepada pembaca Al-Quran, tersimpan kisah yang menarik mengenai Usaid bin Hudair ketika beliau membaca Al-Quran. Usaid bin Hudair melihat sejenis awan meliputi dirinya ketika membaca Al-Quran. Rasulullah pun memberitahukan bahwa awan itu adalah malaikat-malaikat yang datang berkumpul untuk mendengar bacaan Al-Quran darinya. Karena begitu banyaknya malaikat tersebut sehingga mereka tampak seperti awan. Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, rumah yang kosong adalah rumah yang di dalamnya tidak ada yang membaca Al-Quran yang mulia. Yang kedua, penghuninya banyak membaca zikir dan sholawat. Kedatangan para malaikat tentu dikarenakan suatu sebab, salah satunya atas izin Allah. Karena adanya zikrullah, dengan adanya zikir maka malaikat akan datang. Zikir yang dilakukan dengan ikhtiar kita mendatangkan malaikat sebagai jawaban Allah atas usaha kita. Adapun yang dilakukan oleh malaikat ketika mereka mendengar orang yang membawa salawat Nabi SAW, ketika mereka mendengar orang yang membaca salawat Nabi SAW adalah menyampaikan salawat tersebut kepada beliau dan mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkatan yang berkali-kali lipat untuknya. Malaikat Jibril datang kepadaku sambil berkata, sangat menyenangkan untuk engkau ketahui wahai Muhammad bahwa untuk satu salawat dari seorang umatmu akan kuimbangi dengan 10 doa baginya, dan 10 salam bagiku akan kubalas dengan 10 salam baginya. Hadis riwayat Nasa'i.
Yang ketiga, rumah yang bersih dan wangi. Malaikat adalah makhluk rohani yang menyukai bau harum dan merasa terganggu dengan bau busuk. Bau harum tentunya hadir karena kita selalu menjaga kebersihan, menyingkirkan hal-hal yang kotor dan berbau tidak sedap. Bahkan dalam ajaran Islam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Bangsa malaikat menyukai bau wewangian, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi. Barang siapa yang memakan bawang putih, bawang merah, dan makanan tidak sedap lainnya, maka jangan sekali-kali ia mendekati atau memasuki masjid kami. Oleh karena sesungguhnya para malaikat terganggu dari apa-apa yang mengganggu manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mahmud Asy-Syarawi menyebutkan dalam bukunya Mengundang Malaikat ke Rumah bahwa jika kita ingin rumah didatangi oleh para malaikat, maka hendaknya kita senantiasa menjaga kebersihan di dalam rumah kita dan memakai wewangian. Bau wangi yang disukai malaikat misalnya seperti minyak misik, kasturi, ambar, zafaron, gaharu, dan lain-lain. Malaikat sebagai pendamping dan penjaga manusia, malaikat dan setan tidak pernah lengah dalam mendampingi manusia, termasuk di dalam rumahnya. Apalagi malaikat mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, maka setan mengajak manusia untuk berbuat kejahatan. Dapat dikatakan bahwa malaikat yang menjadi pendamping manusia itu adalah malaikat yang ditugaskan untuk memelihara amal manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, di dalam buku Mengapa Malaikat dan Setan di Rumah Kita oleh Abu Hudzaifah, Ibrahim, dan Muhammad As-Sayyib disebutkan bahwa terdapat hadis Rasulullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bahwa malaikat dan setan masing-masing memberi bisikan kepada manusia. Bisikan setan selalu menyeru pada keburukan dan pendustaan terhadap sesuatu yang hak, sedangkan bisikan malaikat selalu berisi ajakan pada kebaikan dan pembenaran terhadap sesuatu yang hak. Siapapun yang memperoleh bisikan malaikat hendaknya bersyukur dan memuji Allah. Adapun jika yang diperoleh adalah bisikan setan, maka secepatnya harus berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Para sahabat bintu wali yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.